Mari kita bersama berdoa. Kami berkumpul di waktu ibadah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena kami sekarang boleh ada di dalam minggu Advent yang kedua. Melalui pujian yang dinaikkannya. Dengan rasa syukur Tuhan, tahun ini Engkau mengizinkan kembali kami boleh menyambut dan merayakan Natal. Di dalam kesempatan ini pula Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Supaya kami terus dimengertikan tentang maksud dan tujuan Engkau hadir dalam dunia ini. Sehingga Natal bagi kami bukan sekedar kemeriahan, perayaan, pesta, atau sekedar sukacita. Tetapi kami memiliki arti menemukan Engkau yang nyata dalam hidup kami. Engkau yang sudah datang bukan hanya dalam dunia ini, tetapi Engkau juga datang dalam hati dan hidup kami secara pribadi. Berkati saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan dan mengertikan setiap kami. Dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang membantu menerjemahkan firman ini dalam bahasa setiap kami. Dengarlah doa kami. Demi nama-Mu kami naikkan doa syukur ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali datang dan berada di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini ada di minggu kedua di bulan terakhir di tahun 2024. Mungkin pada saat kita melewati hari-hari kita yang lalu, hari itu terasa begitu berat, sulit. Terkadang mungkin kita bertanya-tanya, mampukah, sanggupkah saya melewati tahun ini? Mungkin perjalanan ini penuh dengan air mata, kesedihan, kekecewaan. Tapi mungkin juga hari ini hidup kita diwarnai dengan banyak hal. Kesuksesan, keberhasilan, apapun itu. Tapi yang jelas tatkala kita boleh melewati waktu-waktu ini yang terkadang kita merasa bahwa itu tidak ada campur tangan Tuhan. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya boleh ada sampai dengan hari ini. Sekali lagi ada tangan Tuhan yang murah itu. Yang menuntun, menyertai. Dan memberkati hidup kita sekalian. Dan hari ini dalam minggu Advent yang kedua Bapak Ibu kita kembali diberikan kesempatan untuk menyiapkan hati. Menyambut dan merayakan Natal di waktu yang Tuhan masih izinkan ini. Firman Tuhan akan dibaca dari Injil Yohanes. Pasal yang pertama dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Yohanes pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia. Bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Sampai jauh ini bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Alkisah ada seorang ayah, suami yang sangat baik sekali. Baik karena dia seorang suami yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya. Dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya.
Namun demikian seorang yang begitu baik ini, dia paling tidak suka kalau istri dan anak-anaknya itu mulai berbicara hal-hal yang berbau rohani. Dia tidak suka kalau hal itu dibicarakan di dalam rumah dan dia ada di sana. Padahal istrinya setiap tahun mengajaknya untuk pergi minimal 1 kali saja hadir di acara Natal. Tapi kalimat yang sama diucapkan dari tahun ke tahun sebagai satu ungkapan yang ingin menyatakan sikap dari seorang suami dan berkata bahwa saya tidak mau pura-pura. Saya tidak ingin pergi ke gereja yang tampaknya ibadah, menyebut nama Tuhanmu Yesus itu dan seterusnya. Saya nggak mau munafik. Daripada saya menjadi orang Kristen munafik, lebih baik saya tidak ikut ke gereja. Saudara, kembali menjelang Natal istrinya menyampaikan hal yang sama, tapi kembali pula dia harus mendengar jawaban itu. Tapi sang istri selalu berkata, enggak apa-apa kalau kamu tidak bersedia. Saya dengan anak-anakmu akan terus berdoa. Semoga di waktu yang lain kamu berkenan untuk datang ke gereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada malam doa di malam Natal istri dan anak-anaknya pergi ke gereja. Dia lebih senang di rumah. Dia lebih menikmati duduk di dekat perapian, membaca buku, dan di sana memang di luar sedang musim salju. Nah di saat seperti itulah yang dilakukannya di tahun-tahun yang sudah lalu. Tapi untuk kali ini, ketika dia menikmati kesendirian di rumah, di tengah malam itu, dia kemudian tertarik dengan satu suara yang ada di luar rumahnya. Dan suara itu tak, 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 begitu. Dia mencari sumber suara itu ternyata didapati itu ada di jendela kacanya. Ketika dia mengamati lebih jauh lagi ternyata ada sekelompok burung-burung kecil. Yang terbang kemudian dia menabrak pintu jendela kaca itu. Karena mereka tertarik dengan cahaya yang ada di dalam. Tertarik dengan api yang dinyalakan di ruang tamu itu. Dan burung-burung ini rupanya kondisinya sedang kedinginan karena salju. Bahkan semakin lemah kondisinya. Tapi dia tidak bisa masuk karena rumah itu tertutup. Saudara pria ini kemudian berinisiatif membukakan jendela dari rumah tersebut. Dia buka supaya burung-burung ini bisa masuk. Tapi rupanya burung-burung ini justru berhamburan, terbang lagi. Dia tunggu dekat jendela dengan harapan burung itu mau masuk. Tapi tetap saja kemudian pergi. Akhirnya jendela itu ditutup, dia menggunakan mantel yang tebal, dia keluar. Sebab dia memikirkan bahwa di samping rumah ada sebuah gudang kecil. Dan dia akan buka gudang itu supaya burung-burung yang kedinginan itu bisa masuk ke sana. Setelah dia buka gudang ini, ternyata burung-burung ini tetap saja tidak masuk, justru berterbangan, kembali nabrak jendela dan seterusnya. Akhirnya dia kembali untuk mengambil roti, dia bikin remah-remah untuk membuat jalan supaya burung ini mengikuti makanan ini dan masuk ke gudang. Tapi sekali lagi tidak ada satupun burung yang turun untuk makan, apalagi masuk ke gudang. Dalam kondisi yang seperti itu, saudara, dia sendiri satu merasa iba, yang kedua dia merasa bahwa kalau ini tidak tepat ditolong, maka sekelompok burung-burung kecil ini akan mati kedinginan. Di saat yang seperti itu, dia terlintas pikiran, kenapa burung-burung itu tidak mau mengikuti dia? Padahal dia punya maksud baik.
untuk menyelamatkan supaya mereka bisa hidup, bisa mendapatkan kehangatan. Mereka tidak mati kedinginan dan seterusnya. Tapi kenapa mereka tidak mau? Kenapa mereka tidak mau melakukan apa yang diharapkan? Lalu kemudian dia juga berpikir, seandainya saya ini menjadi bagian dari salah satu burung itu, maka saya akan memberitahu teman-teman ini, hai, itu ada orang baik, ada yang menyediakan rumah untuk kita bisa masuk, dia juga beri kita makan. Dia tidak ingin melukai kita, mencelakai kita. Dia ingin menyelamatkan kita dari tiupan angin dan salju ini. Tapi dia berkata, saya tidak bisa berbahasa burung. Saya tidak ngerti untuk itu. Nah, di saat dia berpikir seperti ini, dan ketika dia terdiam sejenak, dia mendengar dentangan dari gereja, lonceng yang menandai besok adalah hari Natal. Saudara, ketika dia mendengar dentangan suara lonceng itu, dia tersenyum dan berkata, ya, mungkin inilah maksud Tuhan yang selama ini dikatakan oleh istriku bahwa dia datang dalam dunia supaya dia bisa berkomunikasi dengan aku, bisa memahami aku, mengerti aku, tetapi juga sekaligus memberikan kehidupan dan keselamatan. Dengan senyum itu kemudian dia balik ke rumah. Sambil dia mengamati di jendela itu apakah burung-burung ini masih mau masuk ke gudang. Dan ternyata burung ini satu demi satu masuk ke gudang. Setelah itu istri dan anaknya pulang dari doa malam Natal. Dia menyambut dengan senyum, dengan wajah yang berbinar-binar. Dan suami ini berkata, ya, saya sekarang mengerti kenapa Kristus mau datang. Dan besok saya mau pergi dengan kalian untuk merayakan Natal. Saudara, selama ini kita bertahun-tahun jadi orang Kristen, tolong tanya, kapan ada momen kita merayakan Natal, di saat itulah kita berkata, ya, saya sekarang mengerti bahwa makna arti Natal yang sesungguhnya itu apa. Kenapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu? Natal menjadi sebuah aktivitas tahunan bukan bagi kita orang Kristen. Tapi mari berapa banyak orang berpikir Natal. Hari ini tidak jauh-jauh kok dari apa? Liburan. Dari hadiah, baju, sepatu baru, kemeriahan, pesta. Enggak jauh dari itu. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Hari ini masalah klasik di gereja. Saya mengatakan klasik. Karena mulai dari zaman Adam Hawa, Adam Malik, Adam Jordan gitu ya. Masalah ini tetap ada. Saya dari sekolah minggu sampai hari ini melayani sudah 30 tahun lebih. Saya juga melihat seperti apa dan bagaimana tiap kali Natal itu ada Bapak Ibu. Sesungguhnya masalah klasik itu apa sih di gereja? Banyak orang Kristen yang kecewa, marah, ngambek. Itu tiap tahun Bapak Ibu langganan. Selalu saja ada. Marah karena apa? Kecewa karena apa? Ribut karena apa? Oh banyak. Salah satu itu kalau rapat menentukan baju seragam paduan suara. Lu mesti gelut tuh saudara, heran saya. Heran saya. Mulai dari dulu seragam, ya ada yang mengatakan nanti warnanya hijau. Yang ini tidak setuju maunya marun. Yang ini tidak setuju maunya biru dongker dan seterusnya. Banyak sekali maunya. Yang mau hijau bilang kalau mau hijau ya saya sumbang kainnya. Saya sumbang kalau mau. Loh yang merah marun gak mau kalah kok.
Saya sumbang kainnya tak bayari jahite. Loh, kurang enak piye ini. Yang warna lain juga bilang, kasih kain penjahitnya tak suruh datang ke rumah saudara. Nah, tolong tanya kalau itu ditawarkan ke Bapak Ibu milih yang mana? Yang di sini saya tahu dari tatapan mata rohani semua. Bapak Ibu akan berkata, enggak semua Pak, kami akan tetap membayar dan kami akan mengikuti apa keputusannya. Ya, oke, hari ini banyak yang ribut soal ini. Lalu ada panitia yang baik berkata, baik supaya tidak ribut kita pakai semua. Lu terus piye gawe ini? Ya disambung-sambung. Api itu saudara, api. Ini jubah Natal atau umbul-umbul? Coba saudara. Jubah Natal umbul-umbul. Itu baru baju. Hari ini kalau rapat panitia, hari ini gereja kami rapat terakhir Natal ini. Ya, saya dari awal setiap kali Natal pesen, saya tidak ingin panitia ribut untuk hal klasik kayak begini ini. Tapi faktanya ya selalu ada. Rapat yang paling lama menghabiskan konsumsi, ya seksi konsumsi memang. Rapat terus untuk mutusin apa. Nanti konsumsinya apa? Begitu loh. Di sini sudah diputuskan apa konsumsinya? Sego kucing, saudara. Betul ya? Maaf kalau salah. Begitu ya? Bukan, saudara. Konsumsi pun masih 2 blok. 2 kubu. 1 nasi, 1 kue. Yang kue, itu pun soal isi segelut, saudara. Ribut tuh. Ini kotak isi roti ini pakai air minum enggak? Isinya berapa biji? Jenisnya apa saja? Loh kenapa ada orang ngotot maunya sepiku itu loh, heran saya. Kenapa sih mesti harus ada itu? Ternyata ketika dicari alasannya, ya ilah ternyata seneng aneh saudara. Jadi karena kesukaannya jadi harus ada sepikonya begitu. Kalau sudah ditentukan isinya berapa ribut. Nanti akhirnya mau makan. Natal-Natal lebih enak makan katanya. Suasana lebih hangat, lebih meriah. Terus kalau pakai makan, mau nasi bok atau prasmanan? Ribut nih. Bok, bagi selesai makan di rumah masing-masing sama keluarga. Prasmanan ribet, waktunya panjang dan seterusnya. Yang prasmanan punya alasan kok kalau Natal pakai kuah itu enak. Natal musim hujan, dingin, makan anget-angetan, enak, gitu kan? Yang bok ngomong dah praktis babar blas itu. Terus gimana enaknya? Nasi bok pakai kuah. Ya sudah. Dah mau piye neh gegeran solusinya kok. Dan itu terjadi. Pada waktu saya mengisi ke gereja lain Bapak Ibu. Waktu acara setelah ibadah kita makan bersama langsung sambil menyaksikan tampilan-tampilan itu. Ya, di acara perayaan dibagikanlah makanan itu. Saya bersama dengan majelis duduk di depan. Dan saya lihat majelis kanan kiri saya makannya pasang kuda-kuda. Kenapa pasang kuda-kuda? Di dalam kerdus itu ada 7 macam plastik. Kerupuk, sambal, apalagi waktu itu ya. Pokoknya dihitung terus semua yang terakhir adalah kuah, saudara. Kuah. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika kuah ini dituang di kerdus. Berobos kuahnya, saudara. Berobos itu sebab tadi saya mengatakan majelis pasang kuda-kuda semua. Saya juga pasang kuda-kuda, saudara. Karena netes itu, ya, kuahnya. Api toh? Api itulah malam Natal, saudara. Tapi saya lebih terkesan. Di tempat lain Natal dibagikan nasi kotak. Tapi isinya lele penyet, saudara. Waduh, kreatif banget nih Natalan. Lele penyet, saudara. Dan hari itu, saudara, saya Natalan ada perayaan babar blas. Hampir nyaris saya tidak lihat
mau kur, mau duet, mau solo, ya, mau kuartet, saya ndak delok. Dramane piye ndak delok. Kenapa? Saya wedi keleleken duri saya. Takut. Daripada keleleken duri, nyanyi-nyanyi kono, gitu ya, main drama kono main, saya tak sibuk dengan lele saya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian Natal di Kalam Kudus Solo ini, kalau panitia tidak siap dengan segala acara, jangan khawatir. Bagikan aja nasi bok dengan bandeng Bapak Ibu. Yang nggak usah di presto ya, jangan di presto, nggak usah. Maka jemaat akan sibuk dengan bandengnya, dan Bapak Ibu mau salah-salah ndak ada yang peduli begitu. Ndak ada yang kritik, semua sibuk dengan makannya. Saya mengatakan ini klasik banget. Souvenir klasik banget. Panitia terlalu bingung tiap tahun, souvenirnya mau apa sih? Dikasih emok, jemaat yang ngomel kok. Itu loh, emok. Di rumah, untuk buka angkringan bisa itu. Emok semua itu. Ya, mau Natal, Paskah, HUT, komisi apa, emok kabeh begitu. Payung banyak banget. Apalagi Bapak Ibu. Bingung. Tapi haruskah kita ini orang Kristen bertahun-tahun berkutat di masalah ini loh. Tanpa sungguh-sungguh, oh iya saya ini merayakan Natal. Apa sih arti bagi saya? Kalau itu yang sungguh kita pegang, kita pahami, maka saya rasa kita tidak mudah-mudah sakit hati, kecewa, ribut untuk hal-hal yang semacam ini. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Apalagi ditambah dengan Natal itu identik dengan aksesoris, bukan? Nah, hari ini pohon terang beneran ini. Warna putih warnanya, bukan? Di Kalam Kudus Solo ini putih. Ini tadi pagi saya tanya belum dijawab. Ini dekor sudah selesai ya? Oh belum. Ya, belum selesai. Saya pikir ya wes begini aja, putih begitu. Jogja warnanya coklat. Ya, coklat. Bahkan minggu pertama waktu dipasang tak delok-delok, wih, loh kok gambar pura uang 50.000 ya, begitu ya. Tapi ya itulah kreativitasnya. Tapi coba bayangkan seandainya Natal tidak ada pohon terang, tidak ada lilin, tidak ada aksesoris yang dipasang di sana. Bahkan tidak ada Maria, Yusuf, malaikat, orang Majus, para gembala, dan seterusnya. Masihkah saudara berpikir ini Natal? Masihkah saudara mengatakan, iya ini Natal, kita memperingati Natal? Boleh dicoba tahun depan waktu masuk Natal gak usah ada apa-apanya. Saudara pun juga akan marah kepada majelis, berkata, ini majelis raniat banget kok. Hemat ya hemat, tapi kayak gini juga kali begitu. Saudara, itu yang terjadi. Tapi pernahkah kita sadar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita berbicara Natal itu, kalau tanpa semuanya ini, masihkah kita menganggapnya Natal? Masihkah kita mampu menceritakan kisah Natal ini di dalam kehidupan kita? Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes pasal pertama ayat pertama sampai 18. Maka saudara akan mendapati bagaimana Yohanes mengkisahkan, menceritakan, menulis tentang hadirnya sang firman yang menjadi manusia. Yang minggu lalu sudah dikhotbahkan inkarnasi oleh Bapak Pendeta Fri dengan baik. Saya tidak menjelaskan lagi. Tapi di sini kita melihat, Bapak Ibu tidak akan menemukan tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Tidak ada aksesoris Natal. Tidak ada tokoh-tokoh Natal. Yohanes menyampaikan ini berbeda dengan Matius dan Lukas. Apakah Yohanes keliru? Apakah Matius dan Lukas keliru? Tidak. Matius dan Lukas
menceritakan kelahiran Kristus secara historis. Itu kisah yang nyata dalam sejarah umat manusia. Tapi Yohanes melihat dari kacamata kekekalan, menyampaikan ini dari sudut pandang kekekalan, dan melihat bukan hanya historis, tetapi teologis dan filosofis di balik logos yang menjadi manusia ini. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, disinilah kita melihat apa arti inkarnasi. Apa arti firman menjadi manusia ini? Inilah yang disampaikan, inilah yang menjadi inti berita Natal, Bapak Ibu. Natal bukan sekedar bicara gembala, Maria, Yusuf, palungan, dan sebagainya. Tapi Natal, itu adalah Kristus seperti tema kita. Natal, itu Kristus yang menjadi pusatnya Bapak Ibu. Jadi keliru besarlah kalau kita hari ini orang Kristen. Natal cuma fokus acaranya, fokus kepada hadiahnya, fokus kepada penampilannya, dan seterusnya. Tapi Kristus membawa kita fokus. Natal itu kepada Kristus inilah. Nah, ini yang disampaikan oleh Yohanes. Sering dikasih oleh Tuhan. Kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Arthur W. Pink, saudara, tentang inkarnasi atau firman yang menjadi manusia ini. Maka kita melihat bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan tentang Allah menjadi manusia. Di sana dia mengatakan yang tidak terbatas itu menjadi terbatas. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yang transenden menjadi imanen. Yang jauh menjadi dekat. Yang melampaui pencapaian pikiran menjadi manusia yang dapat dilihat. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Yohanes. Firman yang menjadi manusia. Itu adalah yang dulu tak terbatas menjadi terbatas. Yang dulu tidak terlihat menjadi terlihat. Dan kita juga melihat yang dulu begitu luar biasa sekarang membatasi hidupnya di dalam dunia ini. Lalu kemudian seorang teolog yang lain yaitu Wayne Grudem juga mengatakan ini adalah mujizat yang paling besar dibandingkan dengan mujizat kebangkitan orang mati, bahkan penciptaan sekalipun. Ini berarti bahwa ketika Allah datang ke dalam dunia ini adalah hal yang begitu besar dan penting bagi dunia ini. Lebih daripada orang mati dibangkitkan. Lebih daripada alam semesta ini diciptakan. Karena sang pencipta sendiri yang datang kepada ciptaannya. Saudara, Leon Morris juga mengatakan Injil Yohanes ini merupakan jantung daripada kekristenan. Inkarnasi adalah jantung kekristenan. Ini berarti ingin mengatakan bahwa inilah inti daripada kebenaran itu. Di waktu Natal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari bagian ini maka kita melihat sesungguhnya Allah yang tidak terbatas itu. Kini harus hidup di dalam waktu, ruang seperti saudara dan saya. Di dalam segala keterbatasannya. Dan tentu saja Bapak Ibu ini bukan hal yang mudah. Oleh karena apa? Oleh karena terang. Yohanes mengatakan firman yang datang ini pun adalah sesungguhnya terang yang sejati. Dunia ini begitu gelap. Kristus datang di dalam dunia yang gelap. Firman yang menjadi manusia datang dalam ciptaannya yang gelap, yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika berbicara tentang gelap, maka kita tahu bahwa gelap adalah sesuatu yang tidak asing di dalam kehidupan kita, bukan? Kita mengenal apa artinya gelap. Apalagi kalau kemudian kita tinggal di rumah, listrik padam di malam hari. Di rumah tidak ada genset, tidak ada emergency lamp, tidak ada senter atau lilin. Maka kita betul-betul berasa gelap sekali. Bukan hanya gelap, tapi di dalam kegelapan itu Bapak Ibu, membuat kita tidak nyaman, takut. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kegelapan yang sementara, bukan? Banyak orang yang ketika gelap itu suasana hati sangat berubah dan berpengaruh. Ingat tentang gelap ini Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu anak saya ketika masih sekolah.
ya, di SD waktu itu, ikut yang namanya pramuka. Lalu dalam sebuah acara pramuka itu diadakan acara jerit malam. Saya lupa dia SMP atau SD waktu itu. Ada jerit malam. Saya tidak tahu di sini mungkin ada Bapak Ibu guru ya. Yang benar itu jerit malam atau jurit malam, saya tidak tahu. Yang jelas malam itu banyak yang jerit memang. Gitu ya. Apapun namanya. Sebab acara ini anak-anak itu dilepas satu-satu di dalam kegelapan untuk menuju ke satu tempat yang sudah ditentukan. Jalur yang ditentukan. Tujuannya apa? Apa guru ini kurang kerjaan? Ngerjain anak-anak gitu? Ngusilin anak-anak sehingga anak-anak suruh jalan di dalam kegelapan? Alasannya adalah supaya menguji nyali anak-anak. Itu yang dimaksudkan. Nah, ketika anak saya ikut, itu dilepas satu-satu berdasarkan abjad. Ya, satu-satu dilepas abjad. Anak saya huruf G. Nah, jadi lumayan agak ke belakang gitu ya. Yang A itu harus mengawali, jalan duluan gitu. Malam-malam. Bukan hanya itu, gurunya itu loh senengannya Pak, jarak delik ngeden-ngedeni anak-anak gitu kan. Itu hobi gitu ya. Seneng buat anak-anak takut gitu ya. Bukan hobi sih, begitu tuh melatih nyali tadi. Nah, ketika anak-anak dilepas satu-satu, ada jarak. Sehingga tidak berdekatan. Nah, giliran anak saya, saudara, dia cerita. Waktu dilepas, anak saya itu langsung tancap gas lari, saudara. Dan dia kejar temannya yang ada di depan supaya dia tidak jalan sendirian. Lari, setelah lari dia tangkap temannya, dia pegang itu, ya, laki ya, sama-sama laki. Dia pegangi temannya, dia teriak-teriak. Ya karena dia teriak, yang depan-depan jadi teriak semua saudara, karena banter banget. Teriak, sehingga dipikir terjadi apa begitu ya. Tadi anak saya yang teriak, sekarang ditambah temannya teriak, 2 orang teriak. Banter, gurunya ikut keluar, teriak sekalian saudara. Malam itu bubar acaranya gara-gara anak saya. Anak saya itu bukan penakut. Dari kecil dia pemberani. Tidur sendirian di rumah, mau mati lampu, mau apa sendiri, dia tidak takut. Dia pemberani. Hanya anak saya itu kagetan. Kagetan. Makanya nggak bisa main peta umpet, saudara. Kalau main peta umpet dia ketangkep duluan. Lah wong sudah sembunyi itu loh, selalu dia ginjalan begitu. Orang dicari loh ginjalan. Supaya apa? Supaya ketangkep daripada dikaget-kageti temennya. Itu yang terjadi. Ketika acara jurit malam ini bubar saudara gara-gara anak saya. Kemudian hari itu penutupan acara pramuka, anak saya menangis, dia mengakui kesalahannya. Karena membuat acara kacau begitu ya. Ternyata yang takut bukan hanya murid, gurune yo, buktinya melayu kabeh juga kok. Podo wedi kabeh jane gitu ya. Lalu anak saya berkata, maaf, saya tangkap teman saya karena saya kaget, saya takut begitu. Nah itu yang kemudian membuat dia itu. Dan dia bilang, maafkan saya karena saya bukan pendeta. Yang pendeta papa saya katanya. Saya bilang, loh Jen kok lucu mentah pengakuanmu begitu ya. Pendeta papa saya bukan, makanya saya lari katanya. Polos banget pengakuanmu begitu. Ya tapi itulah pengalamannya saudara. Saya yang dikasih oleh Tuhan. Waktu cuti, sekali lagi dia pengen nyoba masuk ke rumah misteri. Aneh-aneh, weden kudu bangga. Dia bilang enggak apa-apa, kita masuk aja begitu. Kebetulan di tempat rekreasi itu baru kita sendiri yang datang, belum ada penghuni lain atau pengunjung lain. Terus yang dituju langsung rumah misteri pisahan begitu. Dan itu besar, terkenal begitu. Dia bilang, yakin Jen? Yakin. Kenapa yakin? Ada papi maminya begitu. Akhirnya masuklah kami bertiga plus pemandu saudara. Nah, jadi pemandunya ikut mbak-mbak itu, ikut dampingi. Nah ketika sudah mulai masuk,
Saudara, rupanya itu disetting. Ada sebuah jembatan yang kalau keinjak orang ketiga, maka semuanya akan muncul di jembatan itu kan. Yang ini gak ada kaget nih. Ini membuat kaget semua saudara. Ketika ini buka semuanya, anak saya sekali lagi teriak sekejang-kejangnya, dia balik badan, dia lari. Maka kami berempat lari semua saudara. Termasuk yang itu gate-nya tadi. Nah, kalau ikut belayu, termasuk saya dengan itu belayu kabeh saudara. Sampai jejet gate-gate ya begitu ya. Tapi itu yang terjadi. Tapi kemudian satu hari urung kapok nih saudara. Ke taman safari, lewat rumah misteri, naik kereta kecil itu. Nah kalau itu saya nggak bisa nemeni. Karena berat badan tidak masuk hitungan. Saya cuplek keretanya kalau tak naik. Jadi anak saya bilang, waduh ini kalau bengok neh di dalam, piye ini carane begitu. Dan itu kan naik kereta bukan jalan gitu. Jadi dia bilang, gak apa-apa Pi, berilah kesempatan saya sekali lagi. Ya sudah begitu, udah masuk, saya berdua sama Bu Marta nunggu di luar sambil mikir piye nasibnya begitu ya. Begitu dia kita tunggu lama begitu. Mulai temennya sudah selesai. Ini Genesis nyantol di mana metu-metu begitu. Ternyata akhirnya keluar dan dia tersenyum dan berkata, yes, saya bisa lewati. Saya bilang, wow, keren dong begitu ya. Gimana caramu tadi? Kamu bisa melewati itu. Saya dari awal masuk sampai keluar kembali, saya tutup mata. Ya wes apik begitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Dia mau dengar kayak mau apa kagak lihat. Gelap. Tapi kegelapan ini Bapak Ibu. Yang Alkitab maksudkan itu bukan sekedar gelapnya dunia. Ini dalam artian tidak ada penerangan. Tidak ada cahaya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab dengan tegas, jelas. Tatkala bicara gelap. Itu berbicara tentang dosa. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang ini loh. Keadaan seseorang yang dikuasai oleh kuasa gelap. Oleh setan. Kondisi di mana seseorang itu saudara tidak tahu. Di dalam kebodohan rohani. Kebebalan. Kegelapan ini juga berbicara tentang satu kondisi seseorang yang berjalan di jalan yang keliru dan menuju kepada kebinasaan. Bahkan berbicara tentang neraka. Saudara, berarti tatkala Allah berkata dunia ini gelap, ini berbicara tentang kondisi dunia yang terhilang. Kondisi di mana orang hidup tanpa pengharapan. Orang hidup di dalam murka Allah. Dan di dalam kondisi di mana mereka betul-betul menjadi orang yang terhilang. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, firman yang menjadi manusia itu. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Dia adalah terang yang sejati itu. Dan terang inilah yang datang menyinari kegelapan. Memberikan pengharapan. Dia hadir menunjukkan jalan bagi kita. Tetapi apa faktanya tentang kehadiran terang ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Faktanya ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 mengatakan dunia menolak. Orang-orang miliknya menolak. Bangsa yang menjadi bangsa pilihannya menolak. Sudah lihat. Di sini orang-orang yang dikasihnya pun menolak. Bahkan puncak dari penolakan ini adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan ini bukan hanya terjadi pada waktu itu, tapi sampai hari ini ada begitu banyak orang yang menolak terang itu untuk hadir di dalam kehidupannya. Kenapa? Pasal 3 memberitahu alasannya kepada kita. Karena begitu banyak orang lebih suka menikmati hidup dalam kegelapan, hidup di dalam dosa. Saya pernah melewati satu tempat. Tempat itu sebetulnya tempat umum. Ya, kalau siang itu biasa untuk mainan anak-anak dan seterusnya. Banyak orang nyantai di sana. Tetapi jalanan itu tidak pernah ada lampu, saudara. Tidak pernah ada lampu. Kalau ada pun lampu seringkali justru
mati karena setahu saya di sana lampu-lampu yang jalanan itu suka dirusak begitu supaya tetap tempat itu gelap. Dan di kondisi seperti itu banyak sekali orang yang kalau malam itu loh, saya tidak tahu kenapa senang pergi ke sana. Mau tua, mau muda, laki, perempuan itu ada di sana. Apa yang mereka lakukan di tengah kegelapan Bapak Ibu? Oh macam-macam. Mulai mereka yang melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Mereka yang ingin pacaran dengan gaya bebas, minum minuman keras, memakai obat-obat terlarang dan seterusnya. Semua ada di sana dan tidak ada satu orang pun yang tahu siapa orang itu. Karena memang gelap saudara. Ketika saya lewat sana, sama dengan keluarga saya nyalakan lampu itu bukan lampu yang biasa. Lampu mobil yang saya bim begitu sehingga sinarnya lebih terang menyebar begitu. Dan dari sana mau kelihatan saudara, orang-orang duduk di sana pakai tikar lah, pakai apa, ada becak dan seterusnya, sepeda, motor dan seterusnya ada. Dan segala pemandangan itu nampak di sana. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka melakukan sesuatu yang orang lain tidak ingin ketahui. Bahkan loh banyak anak-anak muda yang ngopo tuh pacaran di peteng-petengan nih. Kenapa? Kenapa enggak pacaran di bawah lampu halogen? Sis bro yang muda-muda di sini. Kenapa pacaran mesti mojok-mojok? Sembunyi-sembunyi. Kenapa enggak pacaran di tempat yang terang? Saya berkata, enggak asik Pak. Pacaran loh di tempat terang. Enggak asik. Saudara lihat alasannya. Ada begitu banyak orang senang di dalam kegelapan. Hari ini banyak orang yang melakukan hal yang gelap. Dan itu nyaman, menyenangkan. Inilah kebebasan saudara. Tapi saudara lihat bahwa semua yang terjadi adalah hal yang Allah benci itu. Mereka suka. Itu sebabnya mereka menolak terang itu. Karena itu saudara kalau hari ini engkau dan saya mengaku sebagai orang Kristen. Percaya kepada Kristus. Sementara engkau tetap tinggal dalam gelap. Menikmati gelap. Jangan-jangan. Sesungguhnya engkau masih tinggal di dalam kegelapan itu. Dan engkau belum menerima terang yang sesungguhnya. Terang itu menyakitkan bagi mata yang sakit bukan? Terang itu menyilaukan bagi mata yang bermasalah. Terang itu sangat menyakitkan bagi orang yang berdosa. Melakukan hal yang tidak benar. Sinar terang itu melucuti, menerangi. Yang membuat matanya sakit saudara. Terang ini bukan untuk menyakitimu dan menyakitiku. Tetapi terang yang datang ini adalah terang yang memberikan kehidupan. Yang menerangi jalan hidupmu dan jalan hidupku. Inilah maksud kedatangannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bukan hanya menolak tetapi yang menerima pun. Menjadi anak-anak Allah. Punya hak. Bukan karena garis keturunan. Karena saudara dan saya tidak memiliki garis keturunan dari Bapak Abraham bukan. Tapi saudara dan saya beriman di dalam Kristus. Masuk di dalam hitungannya karena engkau dan saya beriman kepadanya. Lahir menjadi orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Bukan karena garis keturunan. Tapi engkau lahir baru di dalam Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan dari sini kita melihat. Bahwa orang yang mau menerimanya. Tuhan memberikan hak itu. Satu hal yang istimewa. Bahkan saudara terang yang mulia itu. Menjadi terang yang nampak. Karena apa? Alkitab mengatakan terang itu pun tinggal di antara kita. Firman yang menjadi manusia itu tinggal di antara kita. Kata tinggal yang dipakai adalah skeno. Sebuah kata yang menunjukkan sama dengan perjanjian lama yang mereka mendirikan kemah. Tabernakel. Nah kemah perjanjian ini adalah kemah di mana tatkala umat berjalan menuju ke tanah Kanaan dari Mesir. Mereka mendirikan kemah suci ini
adalah untuk mereka beribadah. Tempat untuk mereka bertemu dengan Allah. Jadi inilah tempat di mana Allah hadir di kemah yang terbatas itu. Di antara umatnya yang berjalan keluar di padang belantara ini. Dan Allah bersama dengan mereka. Indah bukan? Kata tinggal di sini. Menunjukkan bahwa Allah bukan tinggal di tempat yang maha tinggi saja. Tapi Allah turun. Tinggal bersama umatnya yang sedang berjalan di padang belantara, padang pasir, padang gurun. Di tengah segala pergumulan mereka. Dan Allah bersama dengan mereka. Nah, kata tinggal ini Bapak Ibu. Dalam PL menjadi bayang-bayang. Kalau kemah suci itu bongkar pasang seiring perjalanan mereka. Menuju ke Kanaan. Bahkan bait suci dibangun menjadi simbol hadirnya Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Tapi sekarang ketika Yesus menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Ini mereka Allah tinggal di dalam dan bersama dengan kita umatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika tinggal di sini kita melihat ini berarti suatu hal yang luar biasa bukan? Kenapa menjadi hal yang luar biasa? Karena tidak mudah. Pencipta tinggal di antara ciptaannya. Yang jatuh dalam dosa. Yang berkuasa harus membatasi dirinya. Saudara, satu kali Ratu Victoria dari kerajaan Inggris. Saudara, dia wafat tahun 1901. Di masanya dia memimpin sebagai seorang ratu. Ratu Victoria senang kalau liburan itu menghabiskan musim dinginnya di Balmoral Castle yang ada di Skotlandia. Nah, di dalam liburannya itu di musim dingin dia itu lebih senang menggunakan pakaian-pakaian biasa daripada pakaian kerajaan karena dia sudah terlalu capek dengan urusan kenegaraan kerajaan. Itu sebabnya dia ingin menikmati menjadi orang biasa dengan memakai pakaian-pakaian biasa begitu ketika libur ini. Nah, satu hari ketika dia menikmati liburan di musim dingin, saudara, dia tertarik dengan seorang anak muda yang menggembalakan kawanan domba. Lalu dia pengen mendekat dan melihat. Di dalam ketertarikannya itu Bapak Ibu ketika dia Ratu Victoria ini melihat. Tahu-tahu terdengar suara teriakan dari gembala itu. Hai wanita tua. Jangan dekat-dekat ya begitu. Saudara ketika mendengar teriakan itu Ratu Victoria cuma tersenyum dan dia mundur. Tapi pengawalnya Bapak John Brown itu, begitu mendengar itu, dia langsung lari menyamperin itu. Gembala tersebut. Dan dia berkata, tahu tidak siapa yang kamu teriaki tadi? Dia bilang, saya tidak tahu. Dia adalah Ratu Victoria, ratu kita. Begitu mendengar itu, dia kaget gemetar saudara. Dia berkata, maaf saya tidak mengerti. Sudah bisa bayangkan seorang ratu diteriaki, hei wanita tua begitu. Suruh minggir gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara yang jadi ratu. Misalnya, jauh dari ratu kok. Misalnya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Gimana Bapak Ibu? Mudah? Mudah tidak? Satu pengalaman Bapak Ibu saya itu pergi nganter anak-anak retreat. Waktu itu retreat sinode diadakan di Ambarawa. Waktu nganter. Ketika nganter rombongan kami waktu itu saya masih di Malang tiba. Begitu tiba saudara ya saya membawa turun semua barang-barang yang di mobil termasuk bekal. Begitu bawa bekal makanan ya yang dibawa. Lalu di sana udah peserta lain duduk-duduk di lobi. Ya. Anak muda itu kalau kumpul ya itu duduk-duduk maaf ya ini laki-laki semua ya. Ada yang nggak pakai baju gitu ya. Pakai kaos dalam aja.
Dan duduk itu kaki itu ada yang di meja dan seterusnya. Ya namanya juga anak-anak muda kan begitu. Nah ketika saya masuk, saya bawa makanan ini, mau lewat, saya bilang permisi. Mau kemana? Mau kemana? Dia bilang mau ke kamar. Sini dulu. Gitu. Dia bilang, loh kenapa? Begitu. Kamu bawa apa? Bekal. Loh, kalau bekal ya jangan disimpan sendiri. Ayo makan bareng sini, makan. Begitu ya. Langsung diambil tanpa permisi, saudara. Jadi bekal saya diminta, lalu dibuka, dimakan bareng. Dan mati saya kon ngijolikin nanti, begitu kah? Karena itu milik rombongan. Tapi setelah dimakan rame-rame, saya mikir, bocah tenanan ini ya. Anak-anak muda tenanan ini. Ora takok babi bu, diajarnya wong dintek nih begitu. Setelah itu, teman rohaniwan datang, hai Pak Titus, kapan datangnya? Dan bla 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 bla. Kenalkan, ini Pak Titus begitu ya. Dia gembala dari Kalam Kudus Malang. Lalu kakinya mulai ditarik pelan-pelan semua saudara. Ya, lalu ini kuenya ditutup, kreseknya ditutup. Ya, terus kemudian pamit siji-siji saudara. Maaf saya mau mandi, maaf ini ditinggal kabeh saudara. Lalu teman saya tanya, loh kok bisa begini? Lah emang diceluk. Ya setelah itu dintek nih, sekarang kamu panggil saya, kenalkan lagi, akhirnya bubar kabeh begitu. Tapi bagi saya lebih senang diperlakukan orang itu apa adanya. Sampai hari ini, saya selalu berkata kepada jemaat saya lebih senang diperlakukan apa adanya. Tanpa harus melihat embel-embel saya. Pendeta lah, hamba Tuhan lah, gembala, rohaniwan. Kenapa? Karena bagi saya orang memperlakukan apa adanya. Itu bagi saya, orang itu akan melihat penghargaan atau menghormati orang tanpa embel-embel. Dan saya lebih senang, saya juga belajar menghormati, menghargai siapapun itu. Saya sedih kalau kemudian datang ke gereja pelayanan ya. Waktu datang, belas orang yang nyambut saudara. Bukan pengen disambut gimana-gimana enggak. Onggone aja bingung mana tempatnya, parkirnya gimana enggak ada. Sampai bingung nyari sendiri begitu ya. Tapi begitu selesai pelayanan pulang. Nah ini saya langsung pulang rung tak cepot loh. Gara-gara putih-putih ini loh. Ya, semuanya bisa berubah sikap loh saudara. Berubah sikap. Lek ra percaya nyoba Bapak Ibu. Ya nyoba. Nanti pergi kemana-mana baju saudara kayak anak putih-putih ini loh. Ya kerdus diketok mohon izin ya Ibu Pendeta. Diketok terus dipakai Bapak Ibu. Wis toh kemana apalagi datang ke gereja Bapak Ibu. Bedo nanti begitu. Ya tapi lek dicekel maafkan saya. Tapi itulah yang terjadi saudara. Saya bayangkan Allah yang datang ke dalam dunia. Begitu dina diremehkan. Dia menjadi miskin. Dia menderita. Dia terima semuanya itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Betapa indahnya Tuhan kita ini. Betapa mulianya dia. Karena itu tatkala dia menjadi manusia. Kitab Ibrani mengatakan dia adalah imam agung besar kita. Yang turut merasakan kesulitan penderitaan kita sebagai anak-anaknya. Dia bukan sekedar Allah tinggal jauh. Dia Allah bersama dengan kita. Dia mengerti air matamu dan air mataku. Dia mengerti pergumulanmu. Dia mengerti kehancuran hidupmu. Karena dia pernah datang, dia pernah merasakan itu semua. Dan inilah Allah yang tinggal bersama dengan kita. Yang dikasih oleh Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Dan itulah yang memungkinkan saya mengatakan. Immanuel itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi umatnya. Karena Allah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Di dalam diri Kristus. Yang memungkinkan Immanuel itu bersama dengan kita. Saudara, tahun ini tahun yang ke-10 saya tinggal di pastori gereja. Ya, di sana satu komplek itu kita semua tinggal di sana ada 4 keluarga. Saya tinggal di paling ujung. Nah, yang di ujung ini kelebihannya kalau ada angin tiupannya cukup kenceng, saudara. Ya, enak sebetulnya tiup.
Tapi gara-gara angin ini pula saudara, pintu tralis itu. Kami ada tralis utama, lalu tralis pembatas ruang tamu itu yang kedua. Nah ini yang tengah ini. Ini yang beberapa kali masalah saudara. Masalahnya apa? Satu kali Bapak Ibu ketika saya dengan istri pulang gereja mau masuk rumah. Karena tiupan angin, Genesis itu udah buka tralis yang tengah. Tapi karena tiupan angin cukup kencang, duer begitu kan, kaget kabeh. Lalu bukan cuma kaget, setelah itu saya buka tuh, iso buka. Gitu kan, ternyata handle-nya nggak bisa dibuka. Pernya itu patah saudara dalamnya, sehingga tidak lagi nyangkut. Dan anak saya posisi di dalam, kami berdua ada di luar. Tapi sekali lagi karena saya punya alat-alat tool, ya, tadi di mobil saya bisa ambil, saya bisa bongkar itu. Saya bukan ahli kunci, tapi cuma merotoli ya bisa. Nah, jadi saya merotoli, saya cepot itu, ya bisa. Oke, akhirnya kami bisa masuk dan anak saya bisa keluar. Lain waktu saudara. Sekali lagi terjadi, duar. Sekarang anak saya di luar, kami berdua di dalam. Ini guyonan toh. Ya apa diatur toh begitu ya. Saya rasa tidak diatur, tetapi itu yang terjadi. Tapi sekali lagi, saya masih bisa buka. Akhirnya kami bisa keluar masuk lagi. Kali yang ketiga. Kami semua ada di luar mau masuk, didului angin saudara. Buentur keras. Ngunci begitu. Tapi kami bertiga di luar. Coba dah. Tadi anak saya di dalam, anak saya di luar. Sekarang kami bertiga di luar. Tapi masih saya bisa bongkar saudara. Lumayan. Agustus yang lalu kami harus pindahan ke ruko. Gereja dan sekolah punya ruko. Karena pastori direnovasi kami harus eksodus. Nah, saya tinggal di ruko. Semua barang udah kami ini September ya harus pindah. Dan di saat terakhir pindahan semua barang udah nyaris selesai. Malam itu, ya ini malam yang terakhir ceritanya karena besok harus sudah pindah. Ya. Lah kok jeglek toh sobat saudara, lek raguyonan toh. Jeglek itu pas kami sekarang bertiga di dalam. Guyon no, 10 tahun 4 kali dan semuanya beda-beda kasus saudara. Ini kami bertiga di dalamnya dan sekarang toolnya tidak ada di dalam, semua udah sebagian pindah dan sebagian sudah di luar, tinggal ngangkut. Yang ada cuma pisau dapur saudara. Saya utak-utik tidak bisa saya saudara. Hari semakin malam. Jam 10 lebih akhirnya saya WA teman saya, Bapak Sulaiman, dia ketua YKKI ya, yang mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang tahu. Dia penuh humor kok. Ketika saya bilang, Pak kami kekunci di dalam desa keluar bla 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 bla. Balasnya singkat jelas padat dengan ikon tertawa saudara. Ya memang bercanda. Ikonnya tertawa. Ini piye tuh Bapak ini orang kekunci malah dia tertawa. Akhirnya di bawahnya tertulis. Tenang Boksu, besok pagi saya dengan tukang datang, tak benahi. Dah toh, sekarang Boksu istirahat toh sudah malam mau kemana? Yuran yang dindi cuma ke kancingan aja, udah malam, gejeglek begitu ya. Cuma saya itu mikir begitu ya, sepanjang malam. Kok saya kekunci ya? Kok tidak bisa metu ya? Kok saya sekarang tidak berdaya ya? Yang biasanya selama ini saya bongkar, saya tangani bisa. Kok sekarang tidak mampu, tidak bisa begitu loh. Itu membuat saya kesel hati saudara. Selain ada pisau cuma satu itu saudara. Sebetulnya ada alat yang lain. Genesis saudara. Tak suruh nabrak pintu jebol saudara gitu kan. Wah, kuat banget. Tapi ya kan rusak begitu. Lah toolnya yang celoko itu saudara. Toolnya itu ada di dekat jendela saudara. Ngece toh. Jadi waktu buka jendela toolnya di situ saudara. Masalahnya jendelanya pasang tralis besi. Kami tebel-tebel. Tralisnya pendek-pendek. Jadi kami gini-gini ya tidak nyampe saudara. Pakai sapu.
Juga Daisa, saudara. Betul-betul putus asa malam itu saya merasa tidak berdaya begitulah. Nah, terus bayangannya kalau enek opo-opo piye mlayune, begitu kan? Saya lihat Bu Marta malam, saya lihat dia bisa tidur pulas. Saya masuk kamar anak saya lihat dia tidur pulas. Wah enak banget ini nasibnya. Lawang kekunci kok turu kabeh begitu tuh. Enak banget ya, tenang, damai begitu. Sementara saya jujur tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa tidur. 3:30 pagi saya udah keluar kamar. Saya duduk di depan pintu itu. Selain merenungi nasib, saya buka YouTube. Cara membuka pintu keceklek gitu ya. Semua cara tak deloi Bapak Ibu. Tapi semua butuh alat. Alat semua di luar. YouTube banyak pun raguna gitu kan. Sampai akhirnya setelah hampir jam 6 dari 3:30 Bapak Ibu, saya duduk di situ. Istri saya tanya, "Loh, ngapain kamu? Malam enggak tidur?" "Enggak." "Terus dari tadi duduk sini?" "Iya, kenapa?" "Merenungi pintu." Nasib tenano itu. Ya. Dan Bapak Ibu akhirnya pagi tiba, pintu bisa dibenahi, maka kami bisa keluar masuk. Bu Marta sudah bilang, lawong Pak Sulaiman yang ahli kunci, yang tukangnya ya bisa benakne bilang wis turu waktu tidur, salah dhewe ra turu. Ya. Salahnya enggak percaya. Saya bilang bukan hanya enggak percaya, tapi saya merasa saya enggak berdaya, enggak bisa. Kenapa? Ketika keluarga ada kesulitan kok saya enggak mampu, enggak bisa. Dan seperti biasanya begitu. Betul-betul masa terkungkung saya. Padahal si ngungkung ya sapa jero omah kok. Bukan penjara kan? Tapi itulah kondisinya. Sudah yang dikasih Tuhan. Mungkin hari ini dalam perjalanan hidupmu, engkau merasa begitu banyak masalah. Engkau merasa hari ini banyak yang kau sudah dengar. Jangan takut, jangan khawatir. Dan gelisah. Tapi engkau tetap belajar. Engkau tinggal di dalam pergumulan. Engkau merenungi nasibmu. Engkau merasa tak berdaya. Engkau merasa terpuruk. Engkau merasa kenapa tidak ada satupun yang bisa saya andalkan lagi. Mengapa engkau begitu merasa bahwa hidupmu hari ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa? Pernahkah engkau menyadari bahwa dia bukan hanya yang berkata jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Tapi dia juga hadir. Dia bukan hanya bisa berfirman, tapi firman itu sekarang bersama dengan saudara dan saya. Dan dia adalah Immanuel itu. Dia hidup bersama dengan kita. Adakah perjalanan hidupmu dalam sisa tahun ini? Engkau bagaikan berjalan di padang belantara dan padang gurun yang gersang penuh dengan bahaya. Dia tinggal di antara kita. Dia juga berjalan bersama engkau di padang gurun hidupmu. Di dalam perjalanan hidup. Apapun hari ini persoalannya. Adakah engkau merasa tidak mampu? Adakah orang di sekitarmu merasa tidak berdaya menolongmu? Adakah engkau melihat Sang Immanuel itu? Firman yang menjadi manusia. Di dalam Kristus yang menjadi manusia. Di dalam kehidupan kita. Kiranya meneguhkan iman perjalanan hidup kita. Di dalam hari-hari yang harus kita lewati. Di padang belantara dan gurun kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami mohon ampun jikalau selama ini kami lebih banyak mengandalkan kekuatan hati, kemampuan kami, diri kami, tanpa sungguh-sungguh menyadari siapa Allah yang kami percaya. Atau selama ini kami menjadi orang-orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen,
Tetapi sesungguhnya kami tidak pernah memaknai dengan betul tentang hadirnya Allah menjadi manusia di dalam diri Kristus. Dan itu adalah Immanuel bagi kami. Tuhan bantu dan tolonglah kami. Supaya dalam perjalanan hidup kami terus diteguhkan, dikuatkan. Karena kami bukan berjalan seorang diri. Kami bersama dengan Dikau, Sang Immanuel itu. Firman yang menjadi manusia. Kristus menjadi manusia. Dan tinggal di antara kami sekalian umat-Mu. Demikian doa syukur kami naikkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.